Saya dengar Pak Budi Asali itu sampai di kasar-kasarin begitu. Waduh, dibilang inilah, dibilang itulah. Aduh, semuanya bahasa binatang semua keluar. Saya tidak perlu sebutkan nama. Itu ada apologet Kristen yang kadang karena mungkin perbedaan tafsiran atau perbedaan doktrin menyumbar kejelekan-kejelekan apologet Kristen yang lain gitu loh. Nah itu seharusnya itu bukan apologetika, namanya itu gosip namanya. Apologet yang baru lahir itu. Shalom Pak Pendeta Budi Asali dengan Kak Elia juga dengan Bang siapa ini Bang Agiat. Anggiat ya. Iya tadi juga saya tadi sempat bersama dengan Pak Budi Asali di room sebelah ya Pak Budi Asali. Yang di Komal Islam itu? Iya, di Komal Islam. Iya, tuh, saya di bawah itu, waduh, itu panas bener Pak. Makanya, ya ini hanya saya hanya bisa saya kasih saran sama Bapak Pendeta Budi Asali, kalau bisa janganlah diladeni lagi seperti itu Pak. Karena percuma. Itu ibarat kita bisa diajak omong sama sekali. Ibarat kita membuang mutiara itu iya, di betul. babi. Betul. Jadi percuma, nggak ada gunanya. Karena saya lihat tadi Santo itu dia bukan meminta penjelasan, tetapi dia meminta Bapak itu untuk mengakui setiap argumentasinya. Gitu. Waduh. Ya itu memang modelnya mereka begitu Pak. Betul, dan itu kebiasaan mereka itu selalu pakai. Tapi saya diskusi dengan Atenam itu sering sekali, tapi ini paling parah dari semua. Oh iya Pak ya, brutal ya. Betul. Sampai saya dibawa itu, waduh, saya dengar Pak Budi Asali itu sampai di kasar-kasarin begitu. Waduh, dibilang inilah, dibilang itulah. Aduh, semuanya bahasa binatang semua keluar. Itu kan pohon nampak dari buahnya, nggak usah heran. Iya betul. Oke, ada yang mau kamu tanyakan bro? Iya sebenarnya sih tidak ada juga sih yang saya tanyakan, cuman ya tetap semangat lah untuk para apologet Kristen. Cuman saya hanya beri masukan untuk kita apologet Kristen ini kan harus kita tetap bersatu. Ya bersatu artinya karena saya melihat beberapa hari ini itu ada, saya tidak perlu sebutkan nama, itu ada apologet Kristen yang kadang karena mungkin perbedaan tafsiran atau perbedaan doktrin akhirnya ketika masuk di komal-komal apologet yang lain, bukannya menjelaskan firman Tuhan, tapi dia menjelaskan firman Tuhan tapi diselipkan juga untuk menyumbar kejelekan-kejelekan apologet Kristen yang lain gitu loh. Nah itu seharusnya itu bukan apologetika, namanya itu gosip namanya. Iya betul, seharusnya itu tidak perlu. Karena apa? Yang kemarin ke Elia ya. Kan tujuannya kan memberitakan firman Tuhan, bagaimana kita bisa jadi contoh. Kecuali kalau kita yang masuk di Komal itu hanya agama Kristen saja, tetapi kalau ada agama yang lain juga masuk, akhirnya kita jadi batu sandungan bagi agama lain gitu. Jadi mereka saya itu ini apologi Kristen sendiri kok saling cakar-cakaran hanya gara-gara masalah bidat tafsir, kecuali kalau misalkan bidat ya itu lain. Begini, Pak, tapi kalau ya betul. Begini, coba dengar. Banyak orang Kristen itu yang lebih pride-nya itu kepada denomnya daripada ke Yesus. Kebenarannya gitu loh. Lebih banyak orang yang punya pride ke sana. Makanya saya tidak pernah mau perang-perang denom. Saya itu bergaul karib dengan Katolik. Meskipun saya Protestan, saya bisa menggandeng Katolik dan Ortodoks sebagai teman saya. Banyak teman saya seperti itu. Iya, karena memang tujuan kita ya, meskipun ada yang nuduh-nuduh kamu itu Protestan itu sebenarnya kamu anti Kristus. Kenapa kamu sola scriptura dia begitu? Ya saya diamin saja gitu loh. Tapi kan memang ada orang-orang yang memandang kita itu jelek sekali, penuh dosa. Ya itu hanya tergantung kacamata saja. Saya bergaul dengan Katolik, dekat kali saya dengan mereka. Saya bergaul dengan Ortodoks. Saya punya banyak teman yang seperti itu. Tapi
itu tidak mau, kita punya perbedaan paham pada hal-hal tertentu, kita punya, tapi bukan itu yang memisahkan kita, tapi semangat ini, spirit penginjilan ini untuk orang yang belum diselamatkan, gitu loh. Jadi kalau ada yang seperti itu jangan dikasih panggung. Banyak saya lihat apologet yang baru lahir itu, saya pun sebenarnya baru lahir, baru tahun lalu saya jadi apologet ya. Tapi yang baru datang ini yang mungkin karena kemarin saya itu ikut podcast terus duar, terus apologetika itu jadi terkenal sekali di Indonesia mungkin ya. Ada anak orang-orang Kristen itu yang masih muda-muda seperti saya yang masih labil sekali. Dia itu berapologetika dengan gayanya, dengan cepat membidatkan orang tanpa mengerti substansi penginjilan itu apa. Betul. Saya ngelihatnya, loh kok jadi begini? Itu kan jadi konsumsi bagi RT akar 49 itu. Iya kan? Gitu, itu nggak boleh gitu. Makanya di dalam pelayanan saya di ministry saya bilang, kalau ada yang ribut masalah denominasi langsung lempar, saya bilang begitu. Kayak semalam ya Kak Elia, langsung sepak ya. Nah ini juga yang lebih parahnya itu kalau misalkan ada apologet Kristen itu ya mungkin karena ada hal masalah pribadi dengan apologet yang orang tersebut ya, yang lebih parahnya disebutkan nama lagi itu loh. Dan itu udahlah, itu biarin lagi, tidak perlu digosipin, kita mau mengajak. Iya, nah itu maksud saya, ini hanya sekedar saran untuk teman-teman ya apologi Kristen kan, juga tujuan adanya apologi Kristen ini kan tujuan utamanya kan memberitakan Injil. Ya bagaimana kita berusaha sedapat mungkin untuk memberitakan firman Tuhan, entah mereka menerima atau menolak itu nanti urusan Roh Kudus gitu. Tapi kalau untuk Bang ini Gepari, karena sudah ada juga teman kita yang sudah naik untuk bertanya ya. Siap. Kita kasih kesempatan dulu. Ya, terima kasih. Silakan Kak Elia. Ya, shalom, Tuhan memberkati. Tetap semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya silakan, siapa ini? Umat Mukmin, silakan bro. Ya, selamat malam, salam. Udah langsung kedengaran dari suaramu. Bilanglah kenapa? Ada yang mau kau sampaikan? Pak Anggat sama Pak Budi sama Kak Eli, adik aja karena saya udah tua. Lihat, Tuhan, semoga Tuhan memberkati semuanya. Salah ternyata. Kehidupan. Ya, ini saya cuma mau kasih tahu untuk Pak Budi, tadi udah di reminder sama tadi Pak Gofal ini, Pak Sapa Gofal ya. Artinya nggak boleh naik, bukan nggak boleh ya. Saya sarankan nggak usah naik ke RT yang manapun nggak boleh. Saya tahu bahwa pernah Pak Budi debat. Saya tahu yang saya sayangnya itu Pak Budi jelaskan sempurna sekali ya. Hanya dari mic-nya Pak Budi saya tahu bahwa kita udah berumur, mungkin minta supportnya tentang mic-nya, mungkin kalau boleh, kalau next ada mic yang lebih inilah. Kasihan saya hanya kemarin nggak bisa naik karena memang banyak yang antri ya, termasuk Kak Elia juga. Saya mau naik tapi susah karena memang antrinya banyak ya, kita di bawah hanya nggak ada waktu ya. Pak Budi saya hanya sih, soalnya kalau dari Komal kami di bawah mendengarnya, mungkin Bapak suaranya kecil ya, mungkin terlalu kecil gitu. Jelas sih. Sekarang ini terlalu kecil. Nah, sekarang bagus. Sekarang jelas, tapi kalau karena kita sesama iman hanya saling kita punya tata krama ya, istilahnya toto kromo tuh ada, jadi kita saling menghargai, mendengar. Amin. Enak ya. Kalau sama yang lain kan kalau harus pakai timer itu bisa mencekek, tapi kalau saling berdebat susah itu. Benaran. Saya berterima kasih Tuhan memang memberikan Roh Kudus itu membimbing, jadi semuanya Kak Elias. Saya lihat dari apologet semuanya, bukan saya menyombongkan diri terhadap Kak Elia, tapi memang Roh Kudus itu benar-benar bekerja, termasuk Pak Budi. Apologet Kristen itu semua Tuhan, itu Roh Kudus memang membimbing ya, jadi terarah semuanya. Itu aja sih. Sama Kak Elia, saya mau tanya semuanya yang apologet yang di ini, Pak Budi sama Kak Elia. Saya anak saya baru lahir, tapi saya kasih nama ini Yosef Hafed, tapi udah terlanjur karena sebelumnya mau naik tapi susah itu. Tapi kan udah terlanjur. Ini apa? Yosef Hafed, bukan namanya Avengeli Yosef Hafed gitu loh. Nggak apa-apa ya. Yosef Hafed nggak apa-apa. Anakku tetragramator itu Pak. Iya. Yosef Hafed itu ala apa? Iya. Itu nama Allah.
Ya sebetulnya enggak boleh kasih nama seperti itu kalau saya. Boleh Pak, aduh. Iya. Nggak, saya Itu nama perjanjian loh itu. Saya pakai nama budaya Israel aja, nama budaya aja gitu maksudnya. Nah kalau nanti dia dimaki sama temennya, Tuhan yang dimaki gitu loh. Tapi dipanggilnya Angel, Bapak itu buat catatan. Kalau saya dimaki Budi goblok lah, kayak Budi Ya, saja yang nggak goblok. apa-apa ya, Tapi Pak, kalau itu namanya dia dimaki, nak. Kalau bisa diganti lah Pak namanya. Kan belum Ya, diaktifkan kan lah. Pak? Tapi udah masuk capil jadi susah ini. Walah. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Aduh. So, doakan aja anaknya biar mulia selalu ya. Amin. Makasih. Itu aja sih, saya karena lagi di jalan anak kecilnya lagi teriak-teriak, makanya saya turun ya. Terima kasih Tuhan Oke, memberkati terima kasih. masuk semuanya. Umat mukmin. Nafas kehidupan dijaga sama Tuhan. Amin. Makasih. Amin.